suruh pelayanan di Gombong. Kok bisa ya? Saya itu kan lagi duka cita ya. Rasanya sudah tidak karu-karuan. Kok bisa dipanggil 2 gereja jarak jauh? Itu namanya pikiran hati itu kacau balau. Bahkan khotbah saya pun mungkin tidak genah. Kemudian berjalannya waktu, kok bisa ya? Sampai sekarang saya kok bisa ya? Namanya Meme kok bisa jadi istri saya? Kok bisa? Saya itu sampai heran sendiri. Di saat-saat pikiran yang gak genah itu ya saudara, kok bisa gereja itu patah, kuda-kudanya itu patah. Bagaimana pertolongan Tuhan sepanjang 1 tahun 2023. Ya, Tuhan anugerahkan saya kekuatan, kesehatan. Walaupun mungkin ada beberapa saudara yang sudah tahu menengok saya beberapa kali kecelakaan, ya, tetapi Tuhan masih memberi saya kekuatan, kesehatan. Saya bisa terus beraktivitas untuk melayani Tuhan, untuk berkunjung kepada jemaat. Rasanya ketika kami pergi kemana, jemaat bertanya, sendiri Bu Lukas gitu. Ya sama Tuhan Yesus. Makanya saya ngajak yang menjadi partner kerja saya di samping keluarga Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kok ya bocah lanang apa bocah wadon? Ini jemaat Bapak Ibu ya. Anak sekolah minggu dulu dan pernah belajar di Tawangmangu. Ya, lalu setelah tenggelam bekerja beberapa tahun, ya bukan tahunan, puluhan tahun mungkin, ya ada di kota Solo pindah-pindah, ya setelah pulang dipanggil bapaknya untuk merawat bapaknya, lalu saya bilang, ayo Mbak kita bekerja sama, ya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Siapa yang akan melayani kalau kita panggil orang lain? Ya saya kan sudah mulai pandemi sampai hari ini nggak pernah ambil pengerja anak weekend ya, karena saya pikir lah jemaatnya saja sendiri direkrut gitu ya untuk bersama-sama melayani. Dan puji Tuhan sampai hari ini boleh dikatakan, saya katakan tadi sebagai partner pelayanan, karena ketika saya sedang bepergian, saya belum tidur, saya belum makan, dia selalu setia mengingatkan saya. Dia panggil saya Mbah. Mbah sudah makan, sudah tidur, sudah ini, sudah itu. Saya katakan jangan khawatir. Ya. Tuhan tetap menolong dan memberkati saya. Ibu, saya katakan gitu, saya selalu katakan ibu, saya katakan begitu. Puji Tuhan, intinya Bapak Ibu, saya sampai hari ini masih tetap dipelihara oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan ini menjadi satu tekad saya, sampai kapanpun ketika Tuhan masih memberi kekuatan buat saya akan terus semangat ya. Walaupun kadang orang bertanya sama saya, usianya sih sudah berapa Bu Lukas? Sudah banyak. Saya katakan, enggak, banyaknya itu berapa? Ya sudah banyak lah, saya katakan begitu. Yang penting untuk saya, tadi sudah saya katakan jadi komitmen saya akan terus tetap melayani Tuhan selagi saya masih diberi kesempatan nafas hidup. Itu intinya, dan saya bersyukur Tuhan menolong memberkati saya sampai hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sepanjang 1 tahun 2023 dalam kami bergaul dengan Bapak Ibu dalam pertemuan-pertemuan baik BBT maupun MPW kadang guru ya, dan mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih Bu atas kesaksiannya ya. Mbak siapa namanya? Mbak Mei tetap ya mendampingi Ibu Mbah ya. Tuhan Mbah ya, manggilnya Mbah kan? Mbah Uti ya. Apapun yang kita kerjakan Tuhan melihat, Tuhan memberkati ya Mbak. Nah Ibu tetap gaspol, semangat melayani Tuhan ya. Haleluya, Tuhan memberkati Bu. Satset. Ya mungkin Bapak Ibu sudah mau maju, tunggu dulu. Maju, tunggu dulu. Maju. Mari Bapak Ibu yang mau bersaksi, kami persilakan.
Oh iya ya. Mari. Mari silakan. Bersyukur kepada Tuhan. Enggak ada apa ya? Oh, haleluya. Mari. Ini Pak Ketua nggak maju-maju. Saya yang sudah umumkan suruh kesaksian, jadi daripada nggak ada saya kesaksian. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Senang kita bisa kembali berkumpul pada siang hari ini. Ini pertemuan perdana kita di tahun 2024. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih beri kita kesempatan untuk ada dan bahkan bisa terus melayani Tuhan. Kemurahan Tuhan juga yang kami nikmati dalam keluarga, dalam pelayanan sepanjang tahun 2023. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang datang di sepanjang tahun 2023. Tapi Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kami untuk bisa melayani Tuhan. Jadi kalau direnung-renungkan, kalau dipikir-pikirkan ya susah juga ya. Melayani itu tidak segampang yang kata orang bilang. Tidak segampang yang kata orang bilang. Ada dari luar, tantangan dari luar ada, dari dalam rumah sendiri ada, dari dalam gereja kita sendiri pun ada. Tidak mudah. Tidak mudah. Jadi saya justru melihat kalau Bapak Ibu saudara yang senior-senior ini masih ada tuh, wah berarti luar biasa itu. Kami baru berapa tahun lah melayani full sebagai penggembala itu belum lama lah, baru sejak yang full itu sejak 2015 ya, itu baru sekitar 9 tahun. Itu saja aduh setengah mati ya. Tapi kalau saudara, bapak-bapak ibu saudara sudah 30 tahun, ada yang 40 tahun melayani, wah itu patut diacungi jempol, itu luar biasa sekali itu. Dan itu yang juga menjadi semangat buat kami yang muda-muda juga untuk terus melayani Tuhan. Kalau Tuhan bisa menyertai Bapak Ibu semua di sini dan orang-orang tua senior-senior kita yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, puluhan tahun, tantangannya pun bukan tantangan yang mudah ya. Ada tantangan yang pernah diresolusi gerejanya, ada yang pernah dikejar-kejar, ada yang pernah diancam dan sebagainya. Ya, itu juga berat ya. Dan Tuhan masih memberi kekuatan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, berarti saya percaya kami juga pasti disertai Tuhan. Kami pasti ditolong Tuhan, entah apapun nanti yang dihadapi di tahun 2024 ya. Kami percaya pasti Tuhan menyertai. Siapapun yang jadi presiden ya tetaplah, tetap melayani lah. Saya pasti tetap kita melayani. Mau presidennya Anies juga kita tetap melayani. Mau presidennya Ganjar juga kita tetap melayani. Tetap, nggak ada yang berubah. Semoga kita tidak berbeda. Ya mungkin kita berbeda pilihan, tapi nanti kita perdebatkan nanti aja setelah ibadah ini. Puji Tuhan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya dan keluarga selama bergabung di MPW. Mungkin anak muda yang kurang etika dan sebagainya ya mohon maaf. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Pak Ketua. Ketum, kayak itu ketua umum namanya itu. Tinggi sekali. Oke, nanti yang lain menyusul. Ya, oke, ya. Habis ini nanti Pak Elia. Ya, ya. Selamat siang, shalom. Ya, nggak apa-apa lah, pakai shalom ya. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur. Pertama, kalau saya sampai hari ini masih hidup, itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Walaupun ya sering sakit, cuman kalau sakit biasanya silent gitu, diem gitu loh. Jadi biar enggak ketahuan orang sakit dan Tuhan menolong, menyembuhkan. Sebenarnya kita juga lagi sakit ini. Pak Robert sakit, Bu Robert sakit, saya kena impartasinya
Jadi ikut sakit juga. Ya bukan hanya berkatnya saja yang kecipratan, sakitnya pun ikut kecipratan. Tapi tidak apa-apa. Ya karena sakit itu memang umum, lumrah. Orang hidup itu pasti mengalami yang namanya sakit, apalagi semakin tua. Dan saya berpikir itu adalah tanda-tanda penuaan ya. Sudah semakin organ tubuhnya melemah. Pertama saya meminta maaf dulu. Ya selama 1 tahun mungkin dalam saya ini memimpin MPW banyak kesalahan, banyak kekurangan. Ya saya tahulah bahwa saya itu sebenarnya tidak ada kapasitas di situlah, saya sadar. Tapi karena memang dipercaya oleh Tuhan ya jalani sampai selesai ya. Jalani sampai selesai dan mari kita bergotong royong, bergandeng tangan ya untuk memajukan pekerjaan Tuhan khususnya MPW Banyumas ya. Saya mau bersaksi yang pertama, rumah saya itu dulu tuh bertahun-tahun tuh bocor luar biasa saudara. Kalau yang sok main ke sana apalagi pas posisinya hujan itu luar biasa sampai embernya itu habis saudara. Kain juga lap itu sampai kaos yang masih di lemari kita ambil karena itu bocornya talangnya itu udah bisa ditangani itu udah pokoknya. Yang sering ke sana mungkin Pak Robert, Ibu Robert sering tahu posisinya. Dia tahu. Dan tapi saya berdiam diri. Saya nggak hanya bersaksi, cuman ya berdiam diri dan nabung gitu loh maksudnya. Berdiam diri sambil nabung. Dan kemarin ketika saya udah mulai kumpul dan ternyata ya dengan uang-uang yang mobil saya dulu saya jual, yang keinginannya kan beli lagi lah ya yang mandan nom gitu loh, mandan muda gitu loh. Tapi akhirnya masuk ke rumah ternyata duit 40-50 tidak ada apa-apanya. Akhirnya karena kita bukan insinyur sih ya, bukan arsitek, jadi anggarannya meledaknya sampai 2 kali lipat. Tapi puji Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan, pastori kami sudah terbangun, sudah terselesaikan. Itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih juga untuk support, dukungan doa bagi teman-teman semua ya. Karena ternyata pastornya agak besar gitu. Jadi ukurannya 8 kali 15. Jadi waduh 4 kamar, ruang tamu, ruang tengah, dapur, kamar mandi. Dan itu selesai sampai plafon, semua sampai cat, tinggal pintu dan jendela itu nantilah kloter kedua. Siapa tahu mungkin di tahun-tahun ini ada berkat. Itu kesaksian saya di mana sesungguhnya kalau secara manusia kami tidak ada keuangan seperti itu, nggak ada. Dari jemaat tidak mungkin. Ya, tetapi Tuhan memberkati, Tuhan menolong sehingga pastori boleh terbangun, boleh direhab total ya. Lalu kesaksian yang kedua adalah di mana puji Tuhan juga anak-anak saya boleh semuanya terlibat di dalam pelayanan ya, baik Rahel maupun Mega semuanya terlibat di dalam pelayanan ya. WL, musik, bahkan kalau saya tinggal pergi ya mereka sudah bisa sedikit-sedikit belajar juga melayani Tuhan. Karena kita mulai mereka juga harus tahu tentang pelayanan, mereka tahu tentang pekerjaan Tuhan. Ya siapa tahu nanti saya dipanggil Tuhan Gasik kan gak bingung gitu loh ya. Karena gini loh, dipanggil Tuhan kan syaratnya gak harus tua dulu, gak harus sakit dulu. Tapi kalau sudah kontraknya habis, Tuhan bilang selesai, mau apa? Ya, ya. Dan itu mau tidak mau itu harus mau. Nah, makanya mulai anak-anak ya mulai dilatih untuk melayani, ya, untuk WL, musik, pelayan, kadang firman Tuhan gitu. Jadi kita sekeluarga puji syukur kompak melayani Tuhan, ya, mulai melayani Tuhan. Kalau bicara mungkin ya puji Tuhan juga. Anak sudah selesai juga kuliahnya, sudah sambil bekerja juga, ya sedikit-sedikit ada hasil ya. Dan pergumulan yang lain adalah pelayanan. Bagaimana puji Tuhan jiwa-jiwa baru juga ada pertambahan walaupun tidak banyak, tapi ada gitu kan. Ada jiwa-jiwa baru. Kayak kemarin orang Korea pun akhirnya ya saya baptis, saya nikahkan ya menjadi jemaat walaupun
kebaktiannya ndak rutin tapi sok-sok ibadah, sok-sok datang. Itu yang menjadi direktur PT Nina Venus Indonesia di Purbalingga itu yang pabrik Korea. Dan mulailah ada pertambahan jiwa-jiwa baru walaupun tidak banyak. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam keluarga kami. Kami pernah sakit tapi juga Tuhan menolong dan menyembuhkan. Kami pernah kekurangan tapi Tuhan juga mencukupi, ya. Artinya apa? Allah yang saya sembah, ya, karena kami ini melayani bukan, ya sama lah dengan Pak Robert, bukan karena kita betul-betul orang yang dari bawah gitu kan. Jadi cukup lama gitu loh merayap, tahu bagaimana merintis, tahu bagaimana membuka membawa jiwa-jiwa. Maka doa saya sebenarnya visi saya itu sangat simple. Tuhan pokoknya tiap tahun minimal harus ada 1 jiwa lah, nggak banyak, minimal harus ada yang baru gitu loh, nggak banyak banget kan. Jadi kalau pokoknya sebelum tutup tahun harus ada jiwa baru Tuhan. Sebelum tutup tahun harus ada jiwa baru. Itulah kemurahan Tuhan. Dan masih banyak hal sebenarnya kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya rasakan secara pribadi, ya, dalam keluarga, dalam pelayanan, ya, di dalam bermasyarakat juga banyak hal yang saya dapatkan. Bagaimana saya di situ sudah ditanam Tuhan, hampir 22 tahun di situ. Jadi cukup lama di situ. Tetapi di situ saya sekarang sudah boleh diterima, sudah enak, bahkan istilahnya tetangga udah baik semua, polisi tiap minggu menjaga, ya, bupati juga sudah mulai kunjung, istilahnya kita sudah mulai keberadaannya mulai diterima dengan baik. Tapi pergumulan saya ke depan adalah bagaimana jemaat itu bukan hanya bertumbuh secara kualitas, tapi juga bertumbuh secara kuantitas. Buat gantian dengan yang lain, kesaksian saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti bulan depan bisa kesaksian lagi, ya. Oke, mari Pak Elia. Kan katanya harus ditunjuk, ya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Ya, terima kasih sudah dikasih waktu. Nanti saya juga akan nunjuk selanjutnya, ya. Kesaksian kami adalah bagaimana Tuhan tetap memelihara hidup kami, ya. Nggak tahu kalau gereja kota pasti persembahannya banyak, ya. Kalau persembahan kalau persembahan di desa itu rata-rata ya 130, 120, ya. Itu kalau sebulan berarti ya 700-an lah, mungkin sekitar segitu. Perpuluhan saya sama dansos jujur cuma 200, ya, cuma 200. Itu pun kalau seandainya dihitung-hitung berarti 1 bulan itu kami harus dapat 2 juta, ya. Betul kan? Ternyata enggak dapat segitu, ya, enggak dapat. Tapi kok kami lancar loh bayar iuran tuh lancar, enggak pernah nunggak, ya, enggak pernah nunggak. Datangnya dari mana? Saya juga gumun gitu kan, ya. Sampai karena sudah komitmen. Bayaran kami itu kalau ngajar di TK nggak seberapa. Bayaran hasil bayaran kadang ya langsung di store. Kalau mungkin pas waktunya untuk bayar iuran, setorkan aja sudah. Ya, nggak mikir-mikir nanti bagaimana, ya. Nggak tahu kalau di gereja Bapak Ibu mungkin bisa penghasilannya lebih, ya. Tapi yang paling utama perpuluhannya itu disampaikan dulu. Karena sudah komit. Ya, sudah komitmen, ya. Kalau kita sampaikan ke jemaat bayar perpuluhan, sedangkan kita sendiri
Wah, itu tanda tanya itu, ya, tanda tanya besar. Jadi saudara, kami tetap taat dalam berorganisasi, khususnya memberi komitmen setiap bulannya, bisa dilihat ya. Terima kasih. Dan dalam pelayanan kami, Tuhan selalu hiburkan dengan jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Itu penghiburan, ya, penghiburan yang memberi semangat gitu ya. Apalagi kalau pelayanan ke, boleh dibilang cabang begitu ya, berangkat sore kadang pulang hujan ya, tapi ada sukacita tersendiri. Dan bulan kemarin kami membaptis ada 8 anak muda dan 2 diantaranya masih non, artinya mereka, tapi mereka ambil keputusan untuk percaya sama Tuhan Yesus dan dibaptis. Senang enggak saudara? Tepuk tangan dong, jiwa-jiwa itu berharga. Ya, jiwa-jiwa itu berharga. Kalau kita ikut apa katanya? Berapapun harganya harus kita bayar, ya, karena jiwa-jiwa itu memang berharga. Ini saya ngomong begini bukan karena korda misi ya. Korwil misi ya. Nggak, memang setiap kita terpanggil untuk melayani, khususnya juga jiwa-jiwa ya yang di luar sana. Dalam satu seminar ada seorang mengatakan, jangan rebutan jemaat ya. Jemaat 1-2 diperebutkan. Di sana itu loh siap dikhotbahi ya. Di luar sana siap dikhotbahi. Dan kalau kita ketemu orang, mereka mau mendengar juga ternyata. Dan itu ada sukacita tersendiri ya. Puji Tuhan, hari-hari ini yang kami gumulkan, mohon dukungan doanya. Anak sudah selesai SMA mau kuliah ya. Tentunya perlu biaya, perlu banyak yang digumulkan ya. Tapi dilala anak juga belum mau masuk ini Pak, masih pengen ke sekuler dulu Pak. Gimana ini Pak? Ya, katanya cari pengalaman ini dulu lah Pi. Saya nurut-nurut kamu aja ya. Papi nanti nyuruh kamu ke sekolah Alkitab, kamu belum nyaman nanti malah gimana ya. Akhirnya ya sudahlah gitu. Tapi siapa tahu nanti ada hal-hal yang lain. Ya, jadi itu saja Bapak Ibu ya. Minimal 5 menit bersaksi supaya kebagian semua. Tuhan berkati. Oh ya, saya manggil siapa ini? Yang kira-kira deg-degan dulu. Haleluya. Baik, Pak Thomas lah. Salam. Puji Tuhan kalau hari ini kami ada di sini untuk bersaksi. Kesaksian saya judulnya Kok Bisa. Tanggal 11 Juli 2021. Kok bisa Deborah dipanggil Tuhan. Padahal sebelum itu saya kan sering mendoakan orang sakit. Bahkan orang mati pun bisa bangkit. Kenapa kok bisa ini dipanggil Tuhan dalam waktu yang singkat? Karena masuk rumah sakit hari tes. Kemudian dalam rasa duka cita saya dipanggil suruh pelayanan di Gombong. Kok bisa ya? Saya itu kan lagi duka cita ya. Rasanya sudah tidak karu-karuan. Kok bisa dipanggil 2 gereja jarak jauh? Itu namanya pikiran hati itu kacau balau. Bahkan khotbah saya pun mungkin tidak genah. Kemudian berjalannya waktu, kok bisa ya? Sampai sekarang saya kok bisa ya?
namanya Meme kok bisa jadi istri saya? Kok bisa? Saya itu sampai heran sendiri. Di saat-saat pikiran yang nggak genah itu ya saudara, kok bisa gereja itu patah, kuda-kudanya itu patah. Kok bisa ya ini patah? Saudara. Kemudian saya umumkan ke jemaat ini sudah rawan sekali bisa rubuh, bisa ngenai orang. Kita akan renovasi tempat ibadah ini. Nah kemudian kami buat kotak persembahan sebulan 2 kali untuk renovasi. Kemudian saya buka itu 2.700.000. Itu kok bisa saya berani panggil tukang renovasi gereja modalnya 2.700.000. Saya ngebel ke toko itu Bu Haji, Bu saya mau bangun gereja ambil material dulu ya, boleh. Kok ya bisa dia mau. Bahkan gereja yang ukuran 10x12 itu kalau saya doa di gereja saya lihat kok bisa ya ini jadi. Saya duduk di depan gereja, kemarin sudah saya ke tempat duduk pakai macam-macam, sudah dipaping blok jadi. Saya duduk melihat gereja, pikiran saya kok bisa ya ini jadi. Ini uang ini tanpa panitia, tanpa gambar, tanpa proposal, hanya doa dan mengerjakan, kok bisa ini jadi ya saudara. Jadi apa yang Tuhan lakukan sampai hari ini itu saya hanya kok bisa ya. Nah saat ini ibadah kan panas sekali. Kemarin ada jemaat yang sudah dipakai Tuhan, memang yang banyak sekali dia membantu. Kemarin dia telepon, Om butuh AC enggak? Ya butuh, tapi listriknya enggak kuat, naikkan dulu. Oke, saya mau naikkan 5.500, ketinggian Om 4.400 saja. Ya oke. Nanti tak kasih AC 4 aja ya. Ya boleh. Nah saudara, ya kok bisa nih orang-orang ini apa ya, saya enggak istilahnya enggak mentargetkan apa-apa, saya hanya bekerja, saya hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Kok semuanya bisa jadi ya? Jadi sekali lagi, apa yang ada dalam pelayanan saya sampai hari ini semua anugerah Tuhan. Saya pun di Lawang saya enggak punya gelar. Kok bisa saya bisa melayani sampai hari ini? Ini aneh. Itu karena semua adalah anugerah Tuhan. Bahkan kemarin saya WA-an sama Pak Henok, Om, saya tanya ya, mahasiswa di Lawang tuh loh, yang nakal-nakal kok jadi pendeta, yang mereka nurut-nurut seperti tikus di depan kucing, kok enggak jadi, kenapa? Yes pikiran dewe saya kira nakal lo terus. Jawabannya begitu. Karena saya jadi mahasiswa juga nakal banget. Aduh ini bagaimana ya, saya renungkan sendiri. Tuhan apa maumu dalam hidupku ini sehingga engkau memakai hidup saya sampai hari ini. Ya itu semua jelas anugerah Tuhan. Makanya ada seorang Tuhan, ojo niru saya mbok mumet. Ya, ojo niru saya mbok mumet. Ya. Karena apa? Kalau niru saya bisa pusing. Karena apa ya, yang saya kerjakan tuh di luar jangkauan manusia. Dan sekarang dari pandemi, ya pandemi 2001, saya membangun pastori. Itu juga ratusan juta. Kok jadi ya? Ya memang saya banyak kerja ya. Saya aduk sendiri, saya usung sendiri, saya pasang sendiri. Sampai Pak Trisno ngomong, waduh Pak Thomas ini luar biasa. Kalau saya suruh ngaduk saja sudah tidak kuat. Ini ngaduk sendiri, pasang sendiri. Bahkan waktu saya masang cor atas keliling, itu istri saya dulu tidak mau lihat. Tidak mau lihat saya bagaimana naikkan besi setinggi itu, bagaimana sendiri kok bisa. Dia tidak mau lihat. Tetapi karena ini memang sudah uteknya tukang, itu bisa saja. Walaupun secara manusia tidak bisa, tapi akalnya itu ada saja sehingga bisa naik. Nah sekali lagi saya bersyukur untuk teman-teman yang sudah mendukung kami dalam doa. Sehingga yang paling berat memang untuk cari jiwa. Di Pangandaran tanah ada yang tinggal pakai saja, ada yang ini ruko pakai saja. Tapi yang sulit adalah jiwa. Kenapa ini jiwa ini sulit banget untuk dijangkau? Tapi kami percaya minta dukungan doa dari Bapak Ibu, karena visi kami sebetulnya yang saya dalam hati saya itu adalah jiwa-jiwa. Masalah gedung, masalah fasilitas itu ya bonus bagi saya. Tapi yang utama yang saya pikirkan, yang saya doakan itu adalah jiwa-jiwa. Itulah kesaksian saya, dukung doa untuk
jiwa-jiwa baru baik di Tambak Kerja maupun di Pangandaran semuanya bisa bertambah. Ya, Tuhan berkati. Dan ini saya nunjuk ya. Nunjuk kok selesai? Ya, nunjuk teman saya Pak Trisno. tadi saya pikir dari Pak Elia ke Mas Trisno. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, saya ucapkan selamat siang. Kalau tadi Pak Thomas judulnya kok bisa, kalau saya bisa saja. Kenapa tidak bisa? Kalau saya renungkan di tahun 2023, saya mendapatkan sesuatu yang cukup banyak. Saya tidak tahu itu untuk apa. Ya, cukup banyak materi lah ya. Saya tidak tahu untuk apa. Ternyata di tahun 2023 itu banyak hal memang yang saya butuhkan, sehingga sampai akhir tahun, ya sekitar bulan November, semua hal kejadian-kejadian yang membutuhkan banyak hal itu semuanya sudah lunas, sudah tercukupi. Nah, kemudian baru saya mengerti itu di bulan Desember. Di bulan Desember, di mana ketika saya menyampaikan sebuah renungan Natal, di situ ada 3 poin yang saya dapatkan di tahun 2023, di mana Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan menyediakan yang baik dan Tuhan memberikan yang baik. Itu yang saya dapatkan di tahun 2023. Ternyata bahwa Tuhan bisa saja punya rencana kepada setiap orang. Mungkin kadang kala kita tidak tahu apa maksudnya Tuhan menyediakan itu. Karena Tuhan memang punya rencana, sehingga Dia pun menyediakan. Bukan hanya menyediakan saja, tetapi Tuhan juga memberikannya. Dan saya percaya bahwa di tahun 2024 ini pun Tuhan juga sudah mempunyai rencana yang terbaik. Tuhan juga akan menyediakan yang terbaik, dan Tuhan juga akan memberikan yang terbaik. Jadi itu yang saya dapatkan di tahun 2023, dan itu yang membuat saya menjadi tetap semangat, komitmen di dalam melayani. Sekalipun mungkin secara kondisi, ya di dalam kondisi keadaan di tempat pelayanan saya itu mungkin banyak orang yang pesimis. Ya, ketika melihat kondisi pelayanan yang saya kerjakan selama ini. Tetapi disitulah justru Tuhan bisa saja menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi jangan heran bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan apa saja kepada kita semua yang senantiasa mau percaya dan berharap kepada Tuhan. Jadi itu berkat yang saya dapatkan di tahun 2023. Dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan di tahun 2024 mungkin juga di luar ekspektasi, di luar pikiran saya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang saya dapat saksikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan seperti perjanjian tadi, saya juga akan menunjuk salah seorang lagi yang akan bersaksi pada pagi hari ini, Bapak Obed Musabani. Monggo, Pak. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam damai sejahtera, salam penuh bahagia dan sukacita. Kerinduan saya adalah kerinduan yang terbaik, yaitu senang sekali kalau ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Bahkan dari dulu memang saya sering telepon pengurus, kapan pertemuan atau model seperti apa pertemuannya. Karena saya merasakan, bukan karena saya sebagai seorang hamba Tuhan atau pendeta, bukan. Tapi saya tidak tahu, saudara. Saya dapat kekuatan, saya dapat insight, saya dapat dorongan yang baru
kalau selesai pertemuan, apalagi disertai dengan cerita-cerita atau kesaksian-kesaksian, saya bersyukur bisa ditempatkan Tuhan di mana yang Tuhan tempatkan sekarang, dan saya juga bersyukur bertemu dengan rekan-rekan yang sekarang ini Tuhan berikan di dalam kehidupan dan dalam pelayanan saya. Pak Elia bilang perpuluhannya kecil ya, tapi mungkin yang paling jarang menerima perpuluhan itu saya. Di gereja kami memang perpuluhan itu masuk di kotak, jadi tidak diberikan ke saya, tapi diberikan ke istri saya. Jadi saya paling jarang dapat perpuluhan, saudara ya. Ya, teman-teman, saya sangat diberkati sebenarnya dengan kesaksian-kesaksian teman-teman yang lain. Dari hampir teman-teman yang berdiri di sini merindukan jiwa-jiwa. Ya memang kami harus akui, justru di tahun 2023 itu banyak jiwa, ya tidak banyak tapi beberapa jiwa yang akhirnya undur dan tidak gereja. Bentuk jemaat di gereja yang saya layani itu, kalau ada satu jemaat itu sebagian besar mereka keluarga. Ada lagi jemaat yang keluarganya orang Kristen tapi berbagai pindah di bergereja di gereja-gereja yang lain. Nah, ada kalau jemaat yang keluarganya sesama Kristen tapi bergereja di gereja yang lain, dia merasa terintimidasi, dia merasa jemaat yang paling dari keluarga yang paling muda, keluarga yang paling kecil, itu biasa terintimidasi. Sehingga memang ya saya tidak tahu, saya berharap tidak seperti itu ya. Ada persaingan jiwa yang cukup kuat di sekitar Wangon, persaingan jiwa yang cukup kuat ya. Tapi saya bersyukur juga kepada Tuhan, ya ada jiwa baru juga dan ada anak muda yang baru. Tetapi untuk tahun 2023 kami sedikit ngos-ngosan di dalam hal melayani, karena semenjak pandemi, setelah saya tangani memang kita tidak ada sama sekali pengerja. Lalu saya push sendiri, saya turun sendiri, saya dorong anak-anak remaja, bukan anak pemuda, anak remaja. Akhirnya tahun 2022 itu kelihatan buahnya, sehingga 2022 sampai 2023 pertengahan boleh dikata mereka yang atur semua gereja. Saya hanya instruksi, itu luar biasa. Tapi pertengahan 2023 mereka banyak yang sudah keluar kota, sudah sekolah, sudah kuliah. Saya kira ini memang penderitaan jadi bagian dari kita yang di desa-desa. Tapi kita tidak bersyukur, saudara, walaupun kita di desa, berkat yang dari kota itu juga mengalir ke kita semua. Saya dapat masukan kalau apa yang saudara sudah katakan, saudara sudah sampaikan, bahkan semua kesaksian-kesaksian itu memberi kekuatan buat saya. Jadi saya banyak belajar hal. Masuk di gereja ini saja, saya itu sudah dapat insight, saudara. Saya masuk, saya lihat gambar ini. Saudara perhatikan gak ini? Ini gambar hati. Tapi ada wilayah-wilayah. Wah, ini luar biasa, saudara. Saya sudah bisa bayangkan kalau masuk doa, lihat ini, pasti ingat wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini. Saya sudah dapat insight. Jadi itu yang membuat saya, mendorong saya untuk senang mengadakan pertemuan ini. Kalau bisa, kita adakan pertemuan ini seminggu sekali. Kalau bisa, kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Ya. Mungkin sedikit yang saya bagi. Pak Paulus sempat bilang, saya sudah diterima di gereja di mana lokasi saya. Ada hal yang kami lakukan, itu tidak sama jemaat, hanya berdua aja, saudara. Kami melakukan namanya menara doa, tapi menara doa itu mendoakan lingkungan kami. Wah, kami juga luar biasa dulu, luar biasa penolakannya. Bahkan tetangga pun di depan itu luar biasa menolak kami. Tapi itu kami lakukan setiap Selasa dan Rabu, kami berdoa 3:30 sampai jam 4. Karena saya harus izinkan dulu permaisuri tidur siang. Permaisuri saya ini harus tidur siang supaya dia itu fit ya. Dia jadi sehat. Kalau dia bangun tidur itu dia banyak berdoa. Tapi kalau kurang tidur dia banyak bernyanyi. Ya. Nah itu kami lakukan. Dari situ kami akhirnya secara ya mungkin Roh Kudus ya memberikan kami ada namanya doa untuk lingkungan.
Kami patahkan roh antikris, gantikan roh Kristus. Kami patahkan roh iri, roh dengki, gantikan dengan roh damai, sejahtera, dan sukacita. Dan satu lagi saudara kita yang tidak seiman itu paling suka menghakimi kita. Nah, itu kata-kata Tuhan kasih. Gantikan penghakiman dengan roh belas kasihan. Terus kami lakukan itu, terus kami lakukan. Mungkin sekitar 6-7 tahun dulu ya. Akhirnya kami sudah menjadi bagian dari tetangga-tetangga. Tetangga berbuat sesuatu mesti dia ingat kita. Buah, rambutan berbuah, dia ingat, oh tantenya dulu. Opnya nggak diingat, tantenya aja saudara ya. Mereka berbuah mangga, oh kasih tantenya dulu, bawa ke gereja. Jadi itu yang bisa mungkin saya share. Kalau kita punya tekanan di lingkungan. Dan saya juga dapat masukan bahwa memang jiwa itu yang utama. Saya terus terang saudara, 3 tahun belakang ini saya bergumul dan saya terus mengikuti bagaimana sih cara berkhotbah yang baik. Nah, itu pergumulan saya. Tapi ternyata dengan pertemuan ini jiwa-jiwa, saya dikuatkan lagi. Iya, sebenarnya panggilan kita itu apa? Untuk memenangkan jiwa. Seperti Pak Thomas bilang, dulu yang di kampus nakal-nakal, kok bisa jadi hamba Tuhan? Itu luar biasa. Ya, saya kira ada banyak saksi-saksi di sini mengetahui seperti apa. Tapi saya kira begini saudara, hidup orang itu punya progres, hidup orang itu punya perjalanan, dan hidup orang itu bisa bertumbuh, bisa juga mungkin tidak bertumbuh. Tetapi kita harus menghargai setiap orang. Kalau dia dekat sama Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan tanamkan buat dia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya kira sudah selesai ya.